Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-manu'u zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi bondo harta benda, wal-banuna dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan daripada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurillah, pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa memberikan satu kemanfaatan buat kita sendiri, yaitu memberikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang mustaqim, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu atau minggu lalu kita telah mempelajari mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 1 dan sampai dengan ayat 8 yang intinya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dituntut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat munafik. Dengan begitu kita bisa menghindari sifat-sifat munafik tersebut supaya kita bisa terhindar dari murka atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu termasuk orang yang min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Berikutnya mari kita kaji ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan la tulhikum amwalukum, jangan merusak harta-hartamu dan auladukum, anak-anakmu, an dzikrillah, saking
lain ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika lan sapa wong kang lakoni ngono kuwi atau berbuat demikian itu yaitu melalaikan harta dan anak-anaknya, melalaikan ingatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini tidak terbuai dalam harta yang kemudian sampai melalaikan kepada kita sekalian untuk tidak melalaikan ibadah, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup memang dengan harta. Kita bisa bermewah-mewahan itu dengan harta. Namun harta bisa merusak daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman pada ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi bondo harta dan wal banuna dan anak zinatul hayatid dunya menjadi perhiasan daripada dunia. Apa itu sebenarnya perhiasan? Perhiasan itu sebagai satu. Contohnya misalnya kalau emas itu sesuatu yang akan dicintai. Harta benda itu adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia. Kadang-kadang sore atau banyak juga orang yang siang pakai alat malam pakai siang juga malam gara-gara mencari. Kemudian yang kedua, ini cenderung mendorong manusia untuk berbuat ria atau pamer. Contohnya misalnya ono mengaku, nah ini 10 misalnya, ini 10 mungkin, bahkan ada itu yang orang tasnya bebas. Nah itu bisa juga dia itu pamer, ini menurut saya, ini kekayaan saya termasuk orang yang kaya misalnya. Sehingga kadang-kadang saking mendorong pameri sirai orang gatel ini dikukur ini kering supaya apa? Mereka itu orang sudah melihat itu juga. Kemudian juga apa namanya harta ini apa penting buat kita? Penting. Apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Harus, bisa. Tetapi masalahnya menjadi orang kaya, ya orang kayalah yang tidak lupa akan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala tentang harta ini. Contohnya misalnya pabrik akeh, karena pabrik akeh kontrol kesana kemari, kemudian lupa duhurnya misalnya, lupa asar misalnya. Nah ini yang tidak diajarkan. Umat Islam memang kalau bisa harus kaya. Nah orang Islam kok miskin kabeh itu, Islam tidak bisa berkembang dengan baik. Tapi waspadalah, namanya harta ini adalah perhiasan yang bisa menyesatkan daripada manusia. Karena apa? Di sisi lain, di samping harta benda itu menjadi perhiasan, Allah berfirman,
innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnah, itu cobaan. Jadi di samping perhiasan sebagai perhiasan yang sifatnya semacam tadi, kemudian menjadi cobaan. Cobaan itu apa? Ujian. Ujian itu bisa membawa kepada kita pada konsekuensi lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus ini tergantung daripada kita mengelola. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu kisah bahwa orang itu kaya sekali. Orang itu zuhud banget. Tapi dia pada awal-awal, pada semula itu tidak peduli akan amalnya, tidak peduli akan sedekahnya. Baru pada akhir-akhir itu dia sadar, dia mewakafkan atau uang sebesar kira-kira ya 100 juta lah. Anaknya papa. Ketika pada satu saat dia mengatakan harta saya hanya 100 juta, anak saya cuma satu, padahal dia kirang-kirang. Kenapa demikian? Ternyata dia menyadari bahwa pada saat itu baru berinfak 100 juta rupiah. Kemudian anak-anaknya, Pak, kenapa dia mengatakan satu? Karena yang satu inilah, yang kecil inilah yang dididik agama dan mau melaksanakan perintah-perintah agama. Yang 4, yang 30. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa harta yang bermanfaat buat dunia akhirat adalah harta yang diinfakkan. Insya Allah nanti pada ayat lain akan kita kaji. Yang jelas kita harus hati-hati di dalam memberikan harapan harta itu. Ada juga faktor ini bentar sugih kiri terus protes pada Allah Subhanahu wa taala. Protes pada Allah Subhanahu wa taala. Gusti kula niki wiwit arek ngantos gedhe kok ora tahu di motor ora tahu bisa saja. Ini juga tidak benar. Wes orang padahal namanya miskin atau kaya adalah ujian. Yang penting kita marilah in syakartum la azidannakum. Apa yang ada di dalam kita ini, apa yang kita punya ini kita syukuri. Insya Allah Subhanahu wa taala akan azidannakum, akan menambah daripada rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat tidak tentu berupa materi. Nikmat bisa berupa ketenangan hidup. Orang itu tidur di pos kampling dengan di hotel itu kira-kira nikmat apa? Nikmat hotel juga belum tentu. Tidak nikmat pos kampling juga belum. Bagi orang yang awake kesel ketewar, biasa ngantuk sisan turu mung pos kampling brengsek dirundung nyamuk 17 itu ora kerasa. Les
tidur tangi seger. Ini sekalipun tidur di pos kapling itu kan terasa nikmat. Berbeda dengan di hotel bintang 5 ya itu tidak bisa tidur, bisa isi memperipatnya durung raiso. Kenapa? Di situ karena dia dicari oleh APK misalnya. Oleh karena itu sugih atau miskin ini dalam mensikapi ketenangan hidup kita tergantung daripada apa yang kita rasakan. Yang semua itu kita terima dengan ikhlas, itu insyaallah urip itu akan menjadi nikmat. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang menikmati dalam kehidupan ini. Aja nganti kalau kita itu misalnya orang miskin, untuk dunia miskin, untuk akhirat miskin, jangan sampai. Mending dunia sugih, akhirat miskin sugih, terasa sugih. Awes untuk dunia wis ora duwe, untuk akhirat ora duwe. Nah inilah yang harusnya kita kita upayakan. Andai kata kita jadi orang kaya, ya dunia kaya, akhirat kaya. Andai kata kita jadi orang miskin, biarlah miskin di dunia, di akhirat karena kita menjadi seorang yang kaya. Amin Allahumma amin. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya